Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Rizka Azahri, Esos MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Keuangan Publik kali ini. Kami dari kelompok 4, saya sendiri Ummu Hanim. Saya Belenada Bella Putri, saya Maisa Imelda, saya Rizky Mertanora, saya Retno Muhammadani. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai evaluasi keuangan negara dan daerah. Sekian, silakan menonton. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian evaluasi. Secara harfiah, evaluasi berasal dari kata evolution dalam bahasa Inggris dan al-takdir dalam bahasa Arab, yang berarti penilaian dengan akar kata value atau alkima. Dengan berarti nilai, secara umum evaluasi dipahami sebagai bentuk proses untuk menentukan nilai, kualitas, atau tingkat keberhasilan suatu kegiatan. Para ahli menjelaskan evaluasi sebagai proses perbandingan tujuan dengan hasil yang dicapai. Proses memperoleh informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Proses menyesuaikan data objektif dari awal hingga akhir pelaksanaan program. Serta tindakan yang menentukan nilai suatu hal. Dengan demikian, evaluasi itu merupakan proses yang sistematis berurutan untuk menilai sejauh mana tujuan yang tercapai dan hasil yang ditentukan. Keuangan adalah bidang yang berkaitan dengan keuangan, aset, dan juga investasi. Ini melibatkan berbagai aktivitas seperti merencanakan anggaran, mengelola hutang, mengatur investasi, dan mengelola risiko keuangan. Pemahaman yang baik tentang keuangan membantu kita dalam membuat keputusan finansial yang bijaksana. Dengan pemahaman yang kuat tentang konsep keuangan, kita dapat mengelola pendapatan kita dengan lebih baik, mengatur pengaturan dengan bijak, dan memaksimalkan potensi pertumbuhan kekayaan kita. Reformasi pengelolaan keuangan negara dimulai sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, yaitu Pembendaraan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pemerintah wajib menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan yang diperiksa oleh BPK. Tujuan reformasi yang pertama adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan juga tata kelola keuangan negara. Yang kedua adalah menata usaha pelaporan dan pemeriksaan secara lebih profesional. Yang ketiga yaitu memastikan pengelolaan aset dan anggaran yang efisien, efektif, dan tepat sasaran. Selanjutnya yang pertama ada penilaian aset, yaitu penilaian persediaan, yang dimana dinilai dengan harga perolehan, biaya standar, atau nilai wajar. Diperlukan jika persediaan diperoleh tanpa pembelian atau hasil pengembangbiakan. Terus selanjutnya ada penilaian investasi, mencakup saham, obligasi, deposito, dan lain-lain. Dinilai dengan nilai nominal, nilai wajar, atau book value jika tidak ada nilai peroleh atau pasar aktif. Terus ada penilaian aset tetap, meliputi tanah, gedung, mesin, jalan, jaringan, KDP. Prinsip utamanya itu biaya perolehan atau nilai wajar jika biaya tidak dapat ditentukan. Terus yang kedua ada pengukuran dan evaluasi kinerja APBN. Ada tujuan menilai efektivitas, efisiensi, dan ketepatan sasaran belanja APBN, mendukung perbaikan program dan pembangunan berkelanjutan. Terus metode yang digunakan performance based budgeting, balance scorecard, terus key performance indicator. Terus ada alat evaluasi, IKPA, indikator kinerja pelaksanaan anggaran, monitor dan evaluasi, MONIF, audit kinerja BPK, survei kepuasan masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan dalam pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran. Yang pertama itu adalah keterbatasan data. Jadi, pengumpulan data yang akurat dan menyeluruh masih menjadi tantangan besar dalam menilai kinerja anggaran. Ketidaklengkapan data dapat menghambat proses evaluasi dan menurunkan kualitas hasil penilaian. Lalu yang kedua itu adalah kompleksitas program. Program pemerintah umumnya memiliki karakteristik yang rumit dan mencakup banyak aspek, sehingga sulit untuk diukur secara tepat. Hal ini membuat penilaian kinerja menjadi lebih menentukan
menantang dan memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh. Lalu yang ketiga itu adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Jadi proses evaluasi kinerja anggaran membutuhkan kompetensi khusus baik dalam analisis data, audit, maupun manajemen kinerja. Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan evaluasi yang optimal. Nah, jadi secara keseluruhan, pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas belanja APBN merupakan elemen yang sangat penting dalam manajemen keuangan negara untuk memastikan bahwa anggaran dikelola secara efektif dan efisien dan mendukung tujuan strategis pemerintah. Jadi, tantangan-tantangan tersebut harus diatasi agar pengukuran dan evaluasi dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi kinerja keuangan daerah. Evaluasi kinerja keuangan daerah merupakan proses untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa keuangan daerah dikelola secara efektif, efisien, dan transparan demi tercapainya tujuan pembangunan daerah menurut Priscilla dan Hukum 2023. Terdapat beberapa indikator kinerja keuangan daerah yang umumnya digunakan dalam evaluasi kinerja keuangan daerah menurut Priscilla dan Hukum tahun 2023. Antara lain, yang pertama ada pendapatan daerah. Mengukur kemampuan daerah memperoleh pendapatan seperti pajak, retribusi, dan lain-lain untuk membiayai pembangunan. Yang kedua, ada belanja daerah. Menilai efektivitas dan efisiensi pengeluaran pemerintah daerah dalam mendukung program pembangunan. Dan yang ketiga, investasi daerah. Mengukur efektivitas pengeluaran untuk infrastruktur dan fasilitas publik serta dampaknya bagi pembangunan. Yang keempat, ada utang daerah. Menilai kemampuan daerah mengelola utang agar tidak melebihi batas dan tetap terkendali. Dan yang kelima, ada kesehatan keuangan daerah. Menggambarkan kemampuan daerah memenuhi kewajiban keuangan dan menjaga stabilitas fiskal. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya. Jadi, evaluasi keuangan negara dan daerah merupakan komponen penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan publik yang efektif, efisien, transparan, serta akuntabel. Pada tingkat nasional, evaluasi dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan BPK serta pengukuran kinerja. Anggaran berbasis pada penetapan standar akuntansi pemerintah atau SAP, IKPA, audit kinerja, dan instrumen evaluasi lainnya. Evaluasi ini memastikan bahwa pengelolaan APBN sesuai tujuan pembangunan dengan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, evaluasi keuangan daerah berfokus pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan, belanja, investasi pembangunan, utang, serta menjaga kesehatan fiskal daerah. Evaluasi dilakukan melalui analisis kerja keuangan yang mencerminkan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian pembangunan daerah. Dengan demikian, evaluasi keuangan negara dan daerah berperan sebagai sistem pengawasan yang memberikan umpan timbal balik bagi perbaikan kebijakan maupun peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata dan kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.